Dunia kita ini benar-benar berantakan, sangat kacau. Kita sedang menghadapi satu situasi di mana kekuatan yang dominan, yaitu Amerika Serikat tadinya, sekarang pelan-pelan turun. Jadi jangan hanya berpikir mewakili kelompok, tapi kita mewakili bangsa Indonesia ini seluruhnya, seperti semangat yang ada dalam Piagam Madinah. Itu. Ancaman terbesar adalah perang. Ya. Ini bukan berarti nakut-nakutin ya Pak Anies ya? Kita tidak sedang menakut-nakuti, kita bicara tentang realitas. Rasulullah sudah berkirim surat kepada seluruh raja-raja yang ada di dunia pada waktu itu. Dan kebetulannya semuanya angkanya 7 ya? Itu sih. Itulah Kebetulan yang ditakdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Para sahabat Gelora, kembali lagi bersama saya Deddy Minggu Melar dalam Anies Mata Menjawab episode yang ke-6. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah berkirim pertanyaan. Dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang begitu menarik. Dalam minggu-minggu ini terus bergulir persoalan-persoalan di wilayah calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya apa? Pilpres menjadi sesuatu pencarian bagi para pemirsa. Nah, kali ini pertanyaannya adalah apakah agenda keumatan di tahun 2024 atau apa agenda keumatan di Pilpres 2024? Assalamualaikum Mbak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ya. Salam Gelora dulu. Salam Gelora, semangat Indonesia. Pertanyaan dari audiens ini adalah apa kira-kira agenda keumatan di tahun 2024? Kan begitu simpang siur, ada yang bicara identitas, ada yang segala macam. Ini saya kira Pak Anies mesti menjawab pertanyaan ini karena ini menarik dan kelihatannya angka pencariannya cukup tinggi di wilayah yang satu ini. Silakan. Terima kasih Bang Mi. Kita kembali lagi para pemirsa dan sahabat Gelora serta seluruh saudaraku di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan apa agenda keumatan dalam Pilpres 2024, kita mesti menjawab dulu pertanyaan yang lain. Oke. Pertanyaan yang lain itu adalah apa konteks, apa situasi di mana Pilpres 2024 yang akan datang itu berlangsung. Menurut saya, konteks yang paling penting yang menentukan masa depan kita sebagai bangsa dalam Pilpres 2024 yang akan datang adalah konteks geopolitik. Konteks geopolitik. Iya. Geopolitik. Kenapa? Karena sekarang ini kita sedang menghadapi situasi geopolitik yang sangat kacau. Dunia kita ini benar-benar berantakan, sangat kacau. Kita sedang menghadapi satu situasi di mana kekuatan yang dominan, yaitu Amerika Serikat tadinya, sekarang pelan-pelan turun. Mendapat penyeimbang. Iya, mengalami penurunan, decline. Lalu penantangnya datang. Tetapi sistem di mana dunia akan ditata ke depan ini tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas ya. Oleh karena itu konflik geopolitik ini sampai kepada situasi di mana ancaman perang itu merupakan kemungkinan terbesar dibanding semua skenario-skenario yang lainnya. Ancaman terbesar adalah perang. Ya. Ini bukan berarti nakut-nakutin ya Pak Anies ya. Kita tidak sedang menakut-nakuti, kita bicara tentang realitas. Dalam konteks geopolitik. Iya. Di tengah situasi geopolitik yang sangat kacau ini, ada konflik supremasi, ada ancaman perang, ada krisis ekonomi, bahkan krisis yang sangat fundamental, krisis pangan, krisis energi, dan seterusnya. Juga ada disrupsi teknologi yang bisa mengubah lanskap pertarungan secara keseluruhan. Dan juga perubahan iklim. Itu tentu saja itu ya. Jadi di tengah semua situasi yang sangat kacau ini, Pilpres 2024 itu berlangsung. Memahami konteks ini penting. Kenapa, Bang Meng? Kita belajar dari Quran.
7 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Rum tentang Romawi. Bagaimana wahyu ini mencatat satu nama bangsa sebagai nama surah dalam Quran. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Ya kan? Tetapi yang penting untuk kita sadari di sini adalah bahwa surat itu turun pada tahun ke-7 kira-kira itu. Artinya jumlah umat Islam itu masih puluhan. Masih sedikit sekali. Dan coba bayangkan umat yang buta huruf ini tiba-tiba mendapat wahyu tentang bangsa lain. Bangsa yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi. Saya minta diulangi Pak Anies itu. Itu tahun ke-7 Hijriah maksudnya? Bukan. Tahun ke-7 di Mekah. Oh, tahun ke-7 di Mekah. Berarti usia kenabian itu baru 7 tahun. 7 tahun ya. Artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad SAW masih sangat sedikit. Kenapa kepada umat yang sangat kecil ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan mereka tentang isu geopolitik? Wah, dasar. Iya kan? Dalam surat Ar-Rum itu kan diceritakan pertarungan antara Persia dan Romawi. Dan bagaimana dua bangsa ini bertarung dan silih berganti menang dan kalah. Iya kan? Iya. Nah, jadi pelajaran geopolitik itu turun bersama pelajaran-pelajaran akidah dan iman di awal. Karena itu menyangkut konteks. Itu artinya apa? Bahwa dalam perjalanan sejarah umat Islam ke depan, mereka akan bertemu dengan bangsa yang namanya bangsa Romawi. Iya kan? Jadi isu geopolitik ini isu yang sangat fundamental bagi umat. Dan benar saja kan, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi itu, kan pada tahun ke-7 Hijriah, kalau tadi kan tahun ke-7 di Mekah gitu ya. Iya, iya kan? Kan kira-kira 6 tahun setelah turunnya ayat ini, surat ini Rasulullah hijrah ke Madinah. Iya kan? 7 tahun di Madinah, Rasulullah sudah berkirim surat kepada seluruh raja-raja yang ada di dunia pada waktu itu. Dan kebetulannya semuanya angkanya 7 ya. Itu sih. Itulah itu. Kebetulan yang ditakdirkan. Jadi pelajaran geopolitik ini pelajaran yang fundamental yang turun di awal. Iya kan? Dalam surat Ar-Rum itu ada penjelasan tentang tatanan dunia pada waktu itu. Artinya ada dua kekuatan dunia pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi. Artinya dunia ini ditata oleh, ditentukan arahnya oleh dua kekuatan ini, atau dengan kata lain ini sistemnya kan bipolar. Bipolar, iya. Ya kan? Kalau kita ini kira-kira ini mirip dengan situasi perang dingin. Iya kan? Ada blok barat, ada blok timur. Iya kan? Itu konteksnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa kelak sejarah kalian akan bertemu dengan mereka. Kalian akan bertemu dalam perang dan damai dengan bangsa-bangsa ini. Iya kan? Berulang gitu ya. Iya. Itu pelajaran geopolitik yang sangat penting yang menjadi fondasi dari kesadaran keumatan yang dibangun oleh Rasulullah SAW sejak awal beliau diangkat menjadi nabi. Walaupun peristiwanya tidak sama persis, tapi konstruksinya kelihatan sama ya. Iya, jadi coba bayangkan Mbak Ming ini umatnya buta huruf. Kan disebutnya umat yang ummi. Oh, yang ummi. Nabinya pun juga ummi, buta huruf kan. Tetapi mereka mendapatkan pelajaran geopolitik sejak awal. Nah sekarang kalau kita bawa ini dalam konteks kita, kita akan memilih pemimpin di tengah situasi geopolitik yang sangat kacau sekarang ini. Iya kan? Iya. Dari sistem unipolar, hanya ada satu penguasa, sekarang ini transisi. Kita tidak tahu arahnya kemana dan ujungnya seperti apa. Nggak ada yang tahu, nggak ada juga yang bisa memprediksi. Tetapi yang bisa kita katakan bahwa situasi ini akan berlangsung lama. Karena ada banyak elemen-elemen yang menentukan jalannya perubahan di masa yang akan datang, yang menyebabkan
upaya untuk memprediksi masa depan sejarah umat manusia itu menjadi susah. Jadi dalam konteks geopolitik seperti sekarang ini, tantangan bagi seluruh bangsa sekarang itu adalah bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa bertahan di tengah situasi ini. Bagaimana dia bisa tetap bertumbuh dalam situasi seperti ini. Ya kan? Kalau Anda membayangkan ada semua ancaman-ancaman yang mengitari kita, dari ancaman iklim, ancaman perang, ancaman perubahan iklim, ancaman perang, ancaman krisis ekonomi, krisis pangan, dan seterusnya. Pertanyaan bagi semua bangsa tanpa kecuali adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup, bagaimana dia bisa survive, dan bagaimana bisa tetap bertumbuh. Iya kan? Nah, kalau kita bisa menjawab konteks ini, bahwa isu geopolitik ini adalah konteks utama yang menentukan nanti jalannya pilpres kita di masa yang akan datang. Kita juga bisa membayangkan bahwa kalau ada konflik antara kekuatan-kekuatan adidaya, mungkin nggak ada pilpres di dunia ini yang tidak mengalami intervensi dari bangsa kekuatan-kekuatan adidaya ini? Tidak mungkin. Karena saya lihat itu Pak Anies ada dua variabel yang kita hadapi ya. Yang pertama tentunya kita bertahan dari dampak geopolitik tersebut. Ya. Yang kedua kita harus melaksanakan pemilu. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau konteksnya adalah kekacauan geopolitik, kan kita mesti tanya kira-kira seperti apa nanti model intervensi kekuatan adidaya itu dalam pilpres kita nanti. Ya. Kan kemungkinan ini semuanya menjadi terbuka. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di tengah situasi geopolitik yang sangat kacau itulah pilpres kita berlangsung tahun 2024 yang akan datang. Sekarang baru kita bertanya, lantas di tengah situasi seperti itu, apa agenda kita sebagai umat, agenda keumatan kita, atau maslahat keumatan kita yang ingin kita perjuangkan melalui dari pemilu itu, pilpres yang akan datang. Pilpres ya betul. Kan itu kan? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit mengelaborasi, menjelaskan sedikit sih. Apa sih masalah yang dihadapi umat Islam secara politik saat ini? Menurut saya, umat Islam ini mengalami paling sedikit jadi 3 masalah, Bang. 3 masalah ya? Ya. Masalah yang pertama adalah masalah mindset. Mindset ya? Ya. Yang kedua adalah masalah narasi. Narasi. Yang ketiga adalah masalah kepemimpinan. Leadership ya? Leadership, kepemimpinan. Apa yang saya maksud dengan masalah mindset? Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Ini adalah negara keempat terbesar di dunia. Yang populasi umat Islamnya itu 85%. Ya kan? Ya. Jadi kita adalah negara secara populasi, ini negara keempat terbesar. Ya. Tetapi dalam konteks agama, ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Ya kan? 2 modal sebetulnya itu. Ya. Nah, tapi umat Islam di Indonesia ini punya masalah mindset. Paradigma ya? Iya. Apa masalah mindset mereka? Mereka ini mayoritas secara populasi. Ya. Tetapi minoritas dalam mindsetnya. Dalam mindsetnya. Menarik ini. Jadi, dia selalu merasa sedikit. Padahal dia banyak. Dia mayoritas, tapi mindsetnya mindset minoritas. Karena itu, dia selalu merasa perlu mewakili dirinya sebagai kelompok. Ini yang menyebabkan kenapa partai-partai Islam itu selalu menjalankan politik identitas. Dia ingin mewakili kelompoknya. Dan celakanya, dalam mewakili kelompok ini, itu juga kelompok yang kecil. Ada kelompok Islam kota, ada kelompok Islam tradisional, ada kelompok Islam modernis misalnya kayak begitu kan. Jadi dia mayoritas tapi berpikirnya minoritas. Dia punya semangat mewakili kelompok.
Ya. Bukan mewakili Indonesia. Betul. Di mana dia adalah mayoritas. Secara kuantitatif memang sudah punya. Sudah punya. Kualitatifnya itu. Jadi umat Islam ini harus hijrah. Mumpung kita lagi dalam suasana hijrah sekarang, kan? Harus hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah SAW waktu hijrah. Coba bayangkan, Mbak Mega. Muhajirin dari Mekah itu kira-kira jumlahnya sekitar 200-an orang. Ditambah dengan kaum muhajirin yang sudah sebelumnya hijrah ke Habasyah kira-kira sekitar 85-an orang. Ditambah dengan Ansor. Orang-orang Madinah, Yasrib yang sudah masuk Islam. Ya kan, sekitar 70-an lah, ya. Kira-kira itulah jumlah umat Islam waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi mereka langsung mendominasi Madinah. Lalu kemudian membuat platform yang nanti kita kenal dengan Wathiqatul Madinah. Piagam Madinah. Yang melibatkan seluruh kelompok-kelompok yang lainnya. Yahudi juga masuk di situ dan disebut umat oleh Rasulullah SAW dalam piagam Madinah itu. Jadi seluruh warga Madinah itu dimasukkan dalam perjanjian itu. Siapapun dia, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini artinya apa? Piagam Madinah ini mengajarkan kepada kita makna tentang al-muwatanah, citizenship, kewarganegaraan. Artinya apa? Madinah ini adalah tanah milik kita bersama. Siapapun yang ada dalam wilayah teritori ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Iya kan? Kalau bahasa kita sekarang kan tanah tumpah darah. Iya kan? Siapa yang ada di wilayah ini, dia punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya, basis dari kewarganegaraan itu adalah tanah tumpah darah. Tanah air. Iya kan? Di situ. Tetapi maksudnya adalah ini wilayah teritori. Artinya, wilayah teritori ini artinya apa? Properti. Milik bersama. Dan karena itu kita punya kewajiban mempertahankan properti ini secara bersama. Jadi, akar dari piagam Madinah itu mindset. Mindsetnya mindset mayoritas. Nah sekarang kalau kita bawa lebih jauh. Waktu Islam menguasai dunia di kemudian hari. Khilafah Islamiyah itu. Di masa Abbasiyah. Dan juga di masa kalau kita bicara Umayyah, Abbasiyah. Nah nanti Utsmani dan seterusnya. Kita bicara tentang wilayah yang sangat luas sekali. Tetapi sebenarnya tidak dihuni oleh mayoritas Muslim. Justru yang menghuninya banyak adalah orang-orang non-Muslim banyak situ. Tetapi ini mindsetnya, mindset mayoritas itu. Nah, karena di sini kaum Islamis di sini banyak, terutama para politisi Muslim ini, semangatnya adalah semangat minoritas, mewakili kelompok yang sangat kecil. Itu. Karena itu kita selalu punya perasaan sebagai outsider, bukan insider. Kita ini kayak orang luar di negara kita sendiri, orang asing itu. Tidak jadi pemain. Nah, jadi kita memandang negara selalu seperti lawan. Ya kan? Kita selalu berpikir dalam konteks itu. Nah, sekarang sudah saatnya umat Islam ini hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Dari semangat outsider sebagai orang luar menjadi insider. Kita harus mengelola negara ini. Ini negara punya kita. Kita yang mayoritas di sini. Tetapi kita punya saudara-saudara yang lain yang juga non-Muslim. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman saya, Bang Meng. Ya. Kira-kira tahun-tahun 2012, 2013, 2014, saya banyak, dan juga sebelumnya ya, saya banyak berkeliling ke negara-negara tetangga kita ini. Misalnya saya ke Thailand ya. Umat Islam di Thailand kan minoritas. Dan dulu kita suka dengar ada isu selatan ya, yang selalu ingin memisahkan diri. Kaum Muslim dari selatan itu kan. Saya suka ceramah di sana dan ditanya, bagaimana pandangan Ustaz Anies tentang situasi ini?
Jadi saya dulu pernah jalan lewat darat. Saya pengen lihat sih situasinya seperti itu. Saya lewat di selatan ke Patani sana. Saya mengambil kesimpulan bahwa nggak ada layak-layaknya mereka memisahkan diri dari Thailand. Jadi saya bilang yang pertama mindsetnya harus dirubah. Tidak ada mindset disintegrasi. Anda harus menjadi bagian dari Thailand. Anda adalah bagian dari Thailand. Termasuk kasus Filipina juga mungkin nih. Sama nanti dengan kasus Filipina. Jadi Anda harus menjadi bagian dari Thailand. Dan karena itu Anda harus mewakili kepentingan Anda sebagai minoritas di sini. Bikinlah partai politik. Alhamdulillah mereka bikin partai politik setelah itu. Saya tidak tahu apakah ini murni dari saya, tapi saya yakin bahwa itu juga pasti ada dari orang lain yang punya semangat yang sama seperti itu. Dan Bambing tahu sekarang, ketua parlemen Thailand itu Muslim. Padahal di situ minoritas kan. Namanya Wan Muhammad Nur Mata. Ada matanya ya? Mata, bukan mata. Tapi Anda bisa membayangkan bagaimana seorang dari yang minoritas ini bisa menjadi pemimpin parlemen Thailand. Disepakati oleh orang partai-partai yang pemenang pemilu ini. Membuktikan dia memenangkan tentang mindset itu. Itu kan? Masalah mindset. Oke. Nah, ini hanya satu contoh. Hal yang sama ini juga terjadi di Filipina. Saya juga menyatakan hal yang sama. Keluarlah kalian dari mindset disintegrasi kepada mindset integrasi. Yang kedua, wakili kepentingan kalian melalui partai politik. Iya kan? Sehingga Anda bisa mendapatkan hak-hak Anda sebagai warga negara. Dan sekarang kalau kita lihat di selatan, di Filipina kan sudah jadi otonomi khusus kan. Nah, jadi ini mindset cara berpikir ya. Nah, yang kedua, narasi ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita keluar dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas, dari semangat outsider menjadi insider, itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kita kaum muslim harus menjalankan politik populasi. Kita ini harus mewakili bangsa seluruhnya. Yang muslimnya, non-muslimnya harus kita wakili semuanya. Jadi jangan hanya berpikir mewakili kelompok, tapi kita mewakili bangsa Indonesia ini seluruhnya. Seperti semangat yang ada dalam piagam Madinah. Itu. Nah, cuma di sini kaum muslim punya masalah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Ada masalah mindset, ada masalah narasi. Partai-partai Islam ini misalnya kita lihat, tidak ada yang membawa Islam sebagai solusi bagi masalah bersama. Iya kan? Bagaimana sih kita menghadapi persoalan ketimpangan? Kenapa isu ketimpangan di Indonesia selalu dianggap isu kaum sosialis, isu kaum kiri, bukan isu Islam? Iya kan? Padahal kalau kita lihat misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di antara ceramahnya yang memberikan arah bagi perjalanan pergerakan Muhammadiyah itu kan adalah surat Al-Ma'un. Iya kan? Dan karena itu kita lihat bagaimana amal usaha Muhammadiyah luar biasa. Bukan main. Dahsyatnya kan, besarnya itu. Iya. Jadi satu surah ini menjadi pengantar bagi seluruh kerja besar yang luar biasa. Gitu. Sekarang kita menghadapi isu kemiskinan, kita menghadapi isu lingkungan, kita menghadapi isu pendidikan. Terlalu banyak isu yang kita hadapi. Kita menghadapi isu geopolitik. Kita menghadapi isu teknologi. Tapi tidak ada yang membawa narasi Islam secara konseptual. Semua orang membawa Islam sebagai simbol. Saya partai Islam. Tapi narasinya apa? Nggak ada. Ya. Jangankan memberi solusi bagi yang umum. Yang dirinya udah sendiri. Begitu juga. Islamnya pun juga Islam yang Islam modernis. Islam kota, Islam urban, Islam tradisional. Padahal kalau kita melihat, kan ada 5 kelebihan Nabi dalam hadis Bukhari itu. Kata Rasulullah SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lainnya sebelum saya. Salah satunya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku seluruh bumi ini sebagai masjid yang suci.
Jadi dimanapun di seluruh bumi ini Anda bisa Bisa bersujud. sholat, bisa bersujud. Artinya apa? Itu kan penguasaan ruang. Bumi ini sebagai ruang, itu tempat sujud semuanya. Iya kan? Lalu kelebihan yang lainnya apa lagi kata Rasulullah? Wa kana an-nabiyyu qabli yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya saja. Tapi Kelompok saya tertentu. diutus kepada seluruh umat manusia. Rahmatan lil alam. Jadi penguasaan populasi. Kalau tadi ruang. Penguasaan ruang ya. Bumi ini adalah masjid, itu artinya kan penguasaan ruang. Kalau dia diutus untuk seluruh manusia, itu kan artinya apa? Populasi. Jadi Islam ini untuk seluruh populasi dunia, untuk seluruh dunia. Bagaimana kita menjadikan seluruh bumi ini sebagai tempat sujud. Dan bagaimana menjadikan semua manusia itu bersujud. Ya. Itu ketat sekali ya. Konteksnya dengan perubahan mindset itu kan. Sekarang mayoritas. Iya. Sekarang bayangkan dengan pelajaran geopolitik sebelumnya. Ya. Iya kan? Dalam surat Ar-Rum itu. Umat yang masih sangat muda belia ini diberikan pelajaran geopolitik. Karena itu adalah ciri Nabi yang membedakannya dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Masjid adalah tempat ruang untuk tempat bersujud. Bumi ini adalah seluruhnya adalah masjid, tempat bersujud. Dan aku diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Artinya apa secara narasi? Kita mesti membawa Islam sebagai jawaban bagi seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Siapapun ada di sana. Nah, inilah tantangan narasi kita umat Islam sekarang. Oke. Nggak ada yang akan menolak di sini. Apalagi saya juga melihat bahwa di Indonesia ini yang menyebut diri sekuler, yang menyebut diri liberal, yang menyebut diri kiri, dan seterusnya. Juga nggak bawa konsep yang menjawab persoalan kita seluruhnya. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia ini memang mengalami krisis narasi. Krisis narasi. Yang muslimnya, yang sekulernya, semuanya mengalami krisis narasi. Iya kan? Yang kanannya, yang tengahnya, yang kirinya, semua mengalami krisis narasi. Jelaskan. Inilah tantangan kita. Nah, yang ketiga apa? Leadership. Leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan. Itulah persoalan kita sekarang. Nah, persoalan narasi dan persoalan kepemimpinan inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam mayoritas di sini, tapi partai Islam selalu kecil perolehan suaranya. Karena mereka tidak menawarkan narasi dan tidak menawarkan pemimpin. Iya kan? Padahal yang memilih bukan partai Islam pun adalah orang Islam. Ya. Kan oleh karena itu kita melihat di Pilpres yang sekarang ini kita melihat calon pemimpin dari yang kanan ini kosong. Bukan cuma narasinya kosong, tapi juga orangnya juga kosong. Nah, di tengah situasi inilah kita memilih. Iya kan? Di tengah situasi ini kita memilih. Nah, tetapi pesan yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah soal hijrah secara mindset itu dulu. Gitu loh. Baru kemudian kita memberikan tawaran narasi. Ya. Iya kan? Nah, barulah kemudian kita memberikan tawaran kepemimpinan. Jadi sekarang dalam konteks itu semuanya kita bertanyakan nanti kira-kira kan. Betul. Bagaimana umat akan memilih pemimpinnya di tengah situasi ini? Iya kan? Di tengah situasi geopolitik yang sangat kacau ini. Tapi kalau kita membawa semangat Indonesia, kita membawa politik populasi, kita membawa Islam juga sebagai jawaban, mungkin kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna. Sebab kita memang tidak akan memilih Superman. Betul. Apalagi Iron Man. Ya. Kita nggak akan memilih itu semuanya. Memilih yang tepat. Kita memilih pemimpin yang tepat. Tepat. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Anies. Saya kira dari 3 poin yang disampaikan Pak sahabat Gelora tadi, bahwa mindset, narasi, dan kepemimpinan ini adalah satu
rangkaian yang harus kita selesaikan. Melakukan hijrah atau perubahan cara berpikir, cara pandang kita dari mulai bagaimana mindset dari minoritas menuju mayoritas. Artinya kuantitatif diseimbangkan dengan kualitatifnya. Iya. Kemudian juga narasi, tidak pernah ada yang berbunyi. Bahkan kita mayoritas pasarnya Islam, tapi kalau jualan atas nama Islam juga nggak jalan. Mau majalah kayak, mau produk apa saja gitu. Jadi ada yang harus kita selesaikan. Nah untuk itu saya kira yang terakhir tetap. Setelah mindset kita berubah, lalu narasinya berbunyi muncul, ini sangat tergantung kepada kepemimpinan atau imam yang membawanya ini harus betul-betul dia selaras dengan 2 poin, yang satu dan yang kedua ini. Terima kasih Pak Anies, dan mudah-mudahan di minggu ini pertanyaan apa manfaat keumatan di Pilpres 2024, saya kira Pak Anies sudah menjawab dan semuanya pemirsa sudah menyaksikan, para sahabat Gelora, maka ini adalah kecerdasan baru yang harus kita bangun terus-menerus. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.